kalau kalian bunuh saya, anak saya gimana? Saya juga nggak mau kayak. Kalau udah jadi manusia, pasti kita bisa orang sana asli ya, bisa ngebedain ini dia kuyang atau bukan biasanya. Makanya, tapi aku nggak ngerti juga kenapa istri pertamanya kok mengizinkan ya, mungkin setelah Eptanas itu ada kerusuhan suku. Wow. Iya, iya, iya. Hai teman-teman TOTG, berjumpa kembali bersama aku Orange di Let's Talk About TOTG Volume 3. Nah, di Let's Talk About TOTG Volume 3 ini edisi spesial ya. Nah, kenapa spesial? Karena selain kita akan membahas tema-tema yang dahsyat nih, karena kita akan membahas mengenai legenda folklore Kuyang. Lalu masuk ke kita juga akan membahas mengenai jasad tanpa kepala sampai dengan pernikahan Ratu Buaya. Nah, maka dari itu aku sekarang gak sendirian nih, nggak sama nggak dengan Kak Abut, tapi kita juga akan ditemani oleh siapa narasumber kita kali ini. Nah, sekarang kita lagi di perjalanan menuju kediaman narasumber kita. Yuk ikuti ya. Nah, sampai apa sih yang kalian bayangkan kalau kita ngomongin soal sosok Kuyang? Nah, Kuyang itu kalau menurut aku, kalau aku mikirnya ya, kalau misalkan Kuyang digambarkan seperti perempuan cantik yang melayang-layang dengan organ tubuh dan mencari darah segar dari bayi yang baru lahir. Nah, tapi kalau misalkan kita search di Google, apa sih gambaran umum pengertian tentang Kuyang ini? Nah, jadi Kuyang adalah legenda rakyat atau folklore dari Kalimantan tentang wanita yang mempelajari ilmu hitam untuk mencapai keabadian. Membuatnya bisa melepaskan kepala beserta organ dalamnya untuk terbang mencari darah, terutama dari ibu hamil atau bayi baru lahir. Makhluk ini dipercaya sebagai wujud astral seorang penyihir yang ingin awet muda dan dapat dibedakan dari wujud manusianya yang cantik menjadi kepala melayang mengerikan dengan organ tubuh bergelantungan dan beraksi di malam hari. Sekarang kita sudah ada nih narasumbernya langsung untuk ngomongin pembahasan mengenai Kuyang. Yeay, inilah Kak Intan. Halo. Nah, Kak Intan ini dia lahir di Kalimantan. Tapi dia lama juga ya, sekarang tinggal di Jawa Barat. Makanya logat-logatnya agak-agak nyonda. Nah, kebetulan Intan ini adalah sahabat aku yang kebetulan juga dia pernah melihat sosok penampakan dari Kuyang. Nah, sebelum kita pembahasan lebih lanjut, lebih baik kita ini dulu yuk, kenalan dulu dengan Kak Intan ini. Silakan. Halo, dengan aku Intan, aku asli dari Kalimantan, sesuai dengan namanya. Tapi karena udah lama tinggal di sini dari SMP ya di Jawa Barat, jadi logat aku udah ke Sunda jadinya gitu. Oke, gimana, menyenangkan nih? Menyenangkan. Nah, aduh. Aku senang banget loh sekarang. Saya kan awal mula kan lewat telepon gitu. Jadi awalnya kan lewat telepon curhat, terus aku cerita aku mau pembahasan tentang Kuyang nih. Nah, aku kaget juga ternyata Intan ini pernah lihat langsung penampakan dari Kuyang. Makanya aku penasaran, langsung meluncur ke kediamannya. Alhamdulillah sekarang udah nyampe. Nah, oke. Nah, sekarang aku mau nanya dulu nih sebelum
membahas kuyang. Aku mau nanya, Intan ini fans dari Tales of the Greatest juga nggak ya? Tentu saja dong. Aku Nah. fans dan anak-anakku juga ikut. Wah, senang banget dengernya. Nah, kalau fans kita coba ini ya, cek ya. Kita coba tantang. Episode favoritnya Kak Intan. Yang mana nih? Parasit, Oh, parasit itu pokoknya benar aku ya. fansnya sama karakter Rani. Waduh. Karena Itu mendalami banyak banget. banyak juga. Makasih ya Intan ya. Semoga nanti ketemu sama karakter Rania langsung ya. Oke, nah. Nah, sekarang mulai nih pembahasan mengenai kuyang nih. Ceritain dong, aku penasaran juga sih sama sosok kuyang gitu langsung. Jadi Intan tuh memang melihat langsung ya penampakan dari kuyang itu. Iya, dulu tuh sekitar aku tuh umur kelas 4 SD. Kelas 4 SD itu kan udah lumayan ya ingatannya. Jadi pertama kali aku ngeliat itu, waktu itu tetangga aku melahirkan bayi. Terus malam-malam kebetulan memang aku sekeluarga tuh emang sering tidur malam. Jadi tuh kita kayak ngedenger sekitar, tapi belum malam-malam banget lah, sekitar jam 9, jam 10. Terus kayak ngedenger orang suara nelen glek kayak gitu loh. Wow. Nah, itu ciri khasnya kayak gitu. Kayak orang nelen minum. Terus Kayak orang lagi minum glek pokoknya kayak dahaga banget gitu. Kalau papa aku kan karena memang dia udah paham ya, jadi dia tahu tuh langsung ngambil peralatan yang memang katanya sih, konon katanya alat itu bisa melumpuhkan kuyang itu ya gitu. Akhirnya si papa tuh keluar membawa sodet perabotan dapur untuk menggoreng itu ya. Nah, jadi aku tuh belum ngerti tuh ngapain sih papa ini, ternyata kata udah diem aja di dalam gitu. Dia tuh keluar, terus aku ngintip dari jendela, ternyata emang aku ngeliat itu tuh kayak makhluk tanpa badan, jadi cuma kepala sama isi, tidak berdarah-darah, enggak. Oh, enggak berdarah-darah. Enggak seseram yang Nah, yang Intan lihat itu dia kan ada penggambaran yang ada tangannya tuh. Ini ada nggak dia? Enggak ada. Nggak ada organ aja. Bener-bener tapi beneran organ. itu, tapi nggak berdarah-darah. Enggak. Wow, itu perempuan. Cantik. Dan memang ciri khasnya di sana tuh rata-rata perempuan sih. Kalau udah jadi manusia, pasti kita bisa, orang sana asli ya, bisa ngebedain ini dia kuyang atau bukan. Biasanya terlihat dari garis lehernya. Dari garis lehernya tuh dia ada garis-garis banyak gitu. Makanya rata-rata di sana itu yang mereka keturunan kuyang selalu pergi tuh selalu pakai syal atau enggak pakai kemeja yang selalu. Dulu tuh belum ada jilbab. Karena memang kan kental agama di sana kan nonis ya. Aku mau tanya tadi keturunan. Maksudnya itu apa sih? Apakah itu turun temurun gitu? Apa kayak ilmu itu tuh atau gimana? Ya, jadi ilmu tuh sebenarnya dulunya si nenek moyangnya itu memang mempunyai ilmu kuyang itu untuk supaya awet muda, tetap berjaya. Itu beneran ternyata yang aku baca di Wikipedia. Tapi tidak semua yang menjadi kuyang itu mereka tuh pengen jadi kuyang gitu. Karena ada turunan mereka, anak cucu, kadang mereka tuh pengen kayak hidup normal aja biasa. Tapi kan karena ilmu itu turun menurun, jadi setelah nenek buyut nggak ada, pasti akan ada penerusnya gitu. Harus ada penerusnya. Kayak gitu. Mau nggak mau jadi ini. Iya. Walaupun keturunannya itu nggak mau, tetap harus. Pasti ada penerusnya. Oh, pasti ada. Kan ada penerusnya. Wow. Jadi sebenarnya ya. Dan itu emang betul mereka memang memangsa janin tadi. Darah sih. Sebenarnya kuyang itu memangsanya darah segar. Karena kalau ibu melahirkan, darahnya aja. Bayi baru lahir itu kan darahnya segar banget ya. Jadi itulah incaran utamanya kuyang itu. Dan tadi cara penangkalnya itu salah satunya pakai sodet tadi. Sebenarnya cara menangkal sama pada umumnya ya, seperti benda tajam, bawang putih kayak gitu-gitu, kayak paku, itu kan termasuk penangkal kayak pada umumnya seperti biasa di sini juga kayak gitu ya. Sama, cuman salah satunya kalau di sana tuh ada ciri khas tanaman khusus di Kalimantan. Jadi tanaman itu, aku lupa namanya apa. Tanaman itu khusus penangkal. Dia takut banget sama itu ya. Tanaman khusus. Jadi sodet itu hanya untuk memanggil supaya dia nggak bisa pergi kemana-mana, gitu.
terkadang ada warga-warga yang jahil, yang jahat sih ya menurut aku. Kalau mereka nemu kepalanya nih, mereka cari tuh si tubuhnya itu supaya dia nggak kembali lagi menjadi kuyang. Gimana untuk menghancurkan si kuyang ini? Salah satunya dengan mereka mencari kayak benda-benda tajam, beling, paku, pokoknya yang dimasukin ke dalam tubuh si kuyang tersebut supaya dia tidak bisa kembali juga lagi. Tapi ya, jadi itu udah kayak biasa aja. Oh, di sana sih udah biasa, karena udah lumrah aja gitu. Itu pertama kali Intan melihatnya pas kelas 4 Pas 4 SD itu pertama kali ngeliat, tapi kesini ya udah biasa gitu. Reaksinya itu gimana tuh pertama kali? Reaksinya mungkin aneh karena aku atau lahir di sana, turunan di orang Dayak asli, jadi ya kayak ya udah kayak mungkin ini keseharian kita ya begini gitu ya. Jadi gitu aja berjalan seperti biasanya. Menurut aku ini adalah kehidupan normal ya menurut aku di sana, ya udah berjalan di gitu sana aja. ya. Nah, kuyang itu kan yang aku tangkap tadi ya, berarti itu manusia ya, bukan kayak roh atau hantu gitu. Itu manusia yang manusia memang memiliki ilmu hitam tadi ya. Gitu ya. Jadi dia masih tetap manusia. Aku cuma kaget aja gitu. Oh, itu masih manusia. Dia manusia. Kadang ada mereka tuh yang nggak pengen diteruskan oleh leluhurnya. Jadi gitu tuh. Kadang kalau ketangkep sama kita nih suka nangis. Saya masih punya keluarga, punya anak. Kalau saya mati atau kalian nangkep saya bagaimana? Itu pernah. Intan pernah lihat ketangkepnya itu kayak gimana? Bisa ngomong. Ditangkapnya itu gimana maksudnya? Dulu itu dimasukin ke kandang ayam, tapi yang modelnya kayak bambu gitu ya, yang ditutup. Oh iya. Tapi dia masih belum bersatu dengan tubuhnya. Belum. Jadi masih dengan organnya. Itu organnya beneran organ. Bener. Horor banget ya. Terus dia ketangkep dimasukin ke kandang ayam. Nah, di situ bisa ngomong. Kalau kalian bunuh saya, anak saya gimana? Saya juga nggak mau kayak gini. Memang ada yang sekeluarga memang meneruskan itu ya ilmunya. Ada juga yang dari cucunya mungkin udah aku nggak mau kayak gini gitu, pengen jadi manusia biasa, tapi ya nggak bisa. Karena kan ilmunya udah harus neneknya yang memberhentikan ya. Yang juga sih kadangnya kalau udah ketangkep kayak gitu. Itu tuh dari keturunan apa sih kalau boleh tahu? Enggak semua yang di Kalimantan tuh enggak kan ya? Enggak. Hanya orang-orang tertentu yang memang ingin itu tadi ya. Betul. Ilmu hitam tadi. Nah, itu emang membuat keabadian tadi ya. Betul. Keabadian awet muda ya termasuk ya. Kalau misalkan dia ambil darah aja berarti dia nggak sampai ini dong, maksudnya kayak sebenarnya memakan, membunuh atau gimana? Tidak makan bayi sih, sebenarnya mereka incar tuh darah ya. Darahnya aja, tapi mungkin menakutkan aja ya. Menakutkan aja. Cuma kan katanya kalau bayi itu konon bayi kan tercipta dari gumpalan darah. Mungkin bayi itu sedap ya. Iya benar-benar khawatir. Gurih ya buat dia, wangi. Iya benar-benar. Karena bayi kan memang terbuat dari gumpalan darah, ya itulah. Nah, biasanya itu dia ada di malam hari, hanya malam hari atau siang? Siang enggak ya? Malam aja. Selalu malam. Horor juga ya. Nah, aku tuh kemarin sempat baca-baca juga kan mengenai kuyang. Ternyata kuyang itu istilah, kan sebutannya kalau di Kalimantan kuyang. Sebenarnya sosok seperti itu yang aku baca-baca ada di tempat lainnya juga, namun dengan sebutan yang berbeda ya. Salah satunya yang di Malaysia itu dia ada juga sosok seperti itu, tapi mereka menyebutnya penanggal. Dan di Thailand tuh kraswe, di Sulawesi juga ada sebutan popo, dan satu lagi nih di Sumatera Barat, ini sebenarnya nggak asing sih di telinga aku, palasik. Iya, palasik. Waktu kecil kita juga dengar ceritanya kan. Nah, nah aku sebenarnya pengen ngobrol juga sama Intan ya. Pasti relate banget ya. Secara umur kita kan nggak jauh beda ya pasti. Waktu itu kan lagi santer banget ya cerita itu di televisi kan. Palasik, iya betul. Nah itu salah satu yang bikin aku mimpi buruk juga. Itu horor banget, tapi di situ kalau nggak salah laki-laki ya. Palasik itu laki-laki, dia lebih ke apa ya? Kepalanya hanya copot ya. Iya betul. Itu kan kepalanya memang terbang sendiri. Iya, dengan organnya tadi ya. Kalau palasik kan dia kepalanya dipegang ya. Masih itu.
Iya. tubuhnya. Nah gitu kalau yang palasik itu memang di ininya kan laki-laki ya, aku ingat banget tuh. Iya. Sinetron Benar. apa tuh, film apa Iya ya? benar, itu viral Iya, banget. film palasik. Nah itu horor buat aku itu sampai mimpi buruk banget, Intan. Aku ingat banget waktu masa kecil tuh. Iya. Aku nggak tahu itu sosok apaan sih. Dan aku baru tahu, aku pikir kan hantu atau sejenis jin atau apa, ternyata itu manusia ya. Manusia. Yang memang ini, tapi aku kurang tahu detailnya palasik itu apakah sama seperti kuyang, dia makan daerah segar atau nggak tahu. Cuma memang hampir sama lah gitu ya, yang Iya. kepalanya copot tadi gitu. Nah kalau misalkan waktu itu aku sempat juga nonton film apa tuh, Seudino, film Iya. Seudino kan itu ada sosok kuyang juga ya, tapi dia ada tangannya. Iya. Itu ngeri juga. Itu salah satu apa, sosok yang ditakutin sama salah satu apa, ada di tim kita ya, dia Iya. takut banget sama sosok kuyang yang ada tangannya tadi. Apalagi ini aslinya nggak ada tangannya, Oh, benar kepala sama isi perut, rambut panjang. Panjang, selalu itu panjang. Mm-mm. Pernah ini ada yang pendek. Ada yang pendek, tapi nggak ada segini ada. Itu memang cantik ya. Cantik, putih, cantik. Iya. Nah ini ya sebenarnya di Tales of the Greatest pernah juga menampilkan sosok kuyang, yaitu apa namanya di episode The Fetus Eater. Kalau nggak salah episode 29 dan lanjutannya Our Family. Itu juga sama menggambarkan, author di situ juga memunculkan, walaupun memang nggak fokusnya tentang apa namanya asal usul kuyang atau apa, tapi di sana digambarkan mengenai sosok kuyang yang dia memang mengincar darah tadi kan, darah bayi tadi kan gitu. Nah kalian yang pada belum nonton bisa nonton dulu ya di episode 29 ya, cari aja The Fetus Eater dan lanjutannya ada di episode Our Family. Yang udah nonton pasti relate sama penampakan kuyang. Nah selain kuyang ada lagi nggak sih, maksudnya kayak kalau kuyang kan bukan hantu ya, maksudnya kayak ilmu-ilmu atau kayak gimana gitu. Ilmu-ilmu. Ada cerita dulu ya, waktu aku kelas 6 SD. Kebetulan kelas 6 SD itu ini tentang Ratu Buaya. Oh ini yang tentang Ratu Buaya. Nah, jadi waktu kelas 5 atau kelas 6 gitu ya, pokoknya itu kelas 5 kalau nggak salah, kelas 5. Karena temennya ibuku ini sakit di Jakarta, dia orang Jakarta, tapi nggak bisa sembuh, kayak dijailin orangnya gitu. Katanya kayak dia sendiri setelah berobat kemana-mana di Jakarta gitu, nggak pernah ada, selalu dikasih sana ini harus seberang sungai berobatnya. Jadi dia teleponlah ibu mama aku ya, jadi kata mama aku ya udah datang aja ke sini gitu, datang ke sana sama mama aku. Kebetulan mama aku punya bapak angkat di sana. Bapak angkatnya itu kebetulan pintar untuk ngobatin secara ilmu kebatinan gitu ya. Jadi dibawalah teman ibuku ke bapak angkatnya itu. Setelah aku waktu itu ingat banget dibawa ke rumah bapak angkat, kakek angkat aku, terus diobatin. Tapi yang ngobatinnya itu bukan beliau, yang ngobatinnya itu istri kedua. Istri keduanya tau nggak siapa? Istri keduanya adalah Ratu Buaya. Wow. Bentar. Pokoknya Istri kedua berarti dia punya dua istri. punya 2 istri. Apa dua-duanya? Buaya atau Yang istri pertama manusia, istri sah ya. Iya. Yang istri keduanya ini istri dalam ilmu kebatinan dia, tapi buaya. serius itu buaya? Itu sosoknya buaya putih. Itu serius? Serius. Apakah dia sosoknya itu buaya atau Buaya. dia serius? Buaya. Jadi hanya bisa suaminya aja yang ngobrol sama dia. Jadi bukan kayak penampakan kayak kan kalau yang kita lihat-lihat kan siluman ular Iya. putih kan Ada sosoknya cantik ya gitu, gitu kan. Ini ini. buaya, bener buaya. Cuman di mata suaminya dia itu cantik. Buaya ini. Jadi hanya tapi kalau suaminya kita yang ngelihat sosoknya tuh buaya. Jadi aku sempat nanya ke temennya si mama ini, tante, kan yang bisa melihat sosok tersebut hanya yang diobatin aja, karena dia yang interaksi ya untuk diobatin. Terus aku nanya, tante sosoknya apa? Sosoknya tuh dia cerita sama mama juga. Ternyata sosoknya adalah emang buaya putih yang dia lihat. Tapi mereka bisa berbicara. Tapi baik, maksudnya tuh enggak Baik,
makanya. Tapi aku nggak ngerti juga kenapa istri pertamanya kok mengizinkan. Ya mungkin udah ngerti juga. Itu kenapa sih? Apakah kayak ada kaitannya nggak sih sama maaf ini kayak pemujaan atau apa gitu? Katanya justru ini adalah si bapak angkatku ini dia mengenalkan ilmu, tapi ilmunya ini bukan ilmu hitam, ilmu putih. Jadi si ilmu putih ini setelah dia mengamalkan ilmu ini, tapi ada syaratnya, dia harus menikah dengan entah bagaimana, entah gimana dia ketemu katanya dengan si istri keduanya ini. Yang dia lihat sosoknya adalah manusia cantik gitu. Taunya dia kemudian buaya setelah menikah. Tapi udah setelah gitu kata istrinya, aku sebenarnya buaya, tapi keuntungan kamu menikahi aku, kamu nanti akan bisa membantu kamu, ekonomi kamu lebih baik gitu. Ya udah, tapi emang nggak, setahu aku aja waktu itu pengobatannya emang justru ini dia berasal dari bukan Dayak aslinya, campuran. Itu si bapak angkat namaku ini. Ternyata itu beneran ini ya. Yang aku lihat tuh buaya putih tuh hanya ada di film-film Ini benar Susana gitu. Aku juga ngeliat asli, tapi kata temannya mamaku bener sosoknya buaya. Terus mamaku nanya kan sama bapak angkatnya, katanya memang di malam-malam tertentu nanti dia ada hari spesial dia untuk tidur sama istri keduanya gitu. Wow, jadi benar-benar bentar. Jadi benar-benar kayak ada kayak suami istri. Iya. Ya. Melakukan hubungan suami istri ya, gitu betul. juga. Kalau kita kan ngedengerinnya kayak kalau itu kayak di film ya. Iya. Aku pikir itu cerita karangan aja gitu. Itu benar ternyata asli, cerita asli itu ya kayak gitu, benar ada. Sempet sampai punya anak nggak sih? Nggak punya anak. Nggak punya anak. Gitu, tapi itu benar. Horor banget. Aku juga dulu ya. Nggak mungkin ada siluman ini, siluman itu, ternyata aku ngalamin. Ratu buaya. Dia memang ratu buayanya. Ratu buayanya. Cantik katanya. Digambarin sih sama sosoknya cantik. Pokoknya yang kata kita gimana sih, sedangkan orang aja ngeliatnya buaya, tapi menurut dia tuh cantik gitu manusia. Wow, pengalamannya ya teman-teman, pengalamannya Intan ini ya, mulai dari kuyang. Itu dari kelas 4 SD aja udah melihat sosok yang menurut kami sih pasti itu sosok yang nggak lazim ya gitu ya, yang horor banget ya tentunya gitu. Terus ditambah ada cerita tentang buaya juga ya. Buaya. Sungguh perjalanan yang kehidupan yang sangat indah ya. Karena kan di sana itu masih kental sama ilmu-ilmu magic ya. Jadi ya gitu. Kalau boleh tahu berapa lama dulu tinggal di sana? Dari lahir sampai kelas 6 SD. Kebetulan tepat di kelas 6 SD setelah Eptanas itu ada kerusuhan. Wow. Iya. Kita Oke, cut dulu. Kita lanjutkan pembahasan itu. Kayaknya ini lumayan seru juga ya untuk dibahas tentang peperangan antar suku. Ini untuk episode selanjutnya. Saksikan ya untuk part keduanya ya. Oke, sampai ketemu lagi di Let's Talk About TOTG, masih bersama aku dan bersama Intan untuk part 2-nya ya. Saksikan dan jangan lupa subscribe, komen juga di kolom komentar ya kalau kalian punya pengalaman yang horor-horor juga. Siapa tahu kami juga akan mendatangi kalian ke tempat kalian untuk kita podcast bareng juga ya. Like juga kalau misalkan kamu suka dan share juga ke teman-teman. Ya, biar makin menyebar lagi ya Tales of the Greatest-nya. Jangan lupa juga beli merchandise. Jangan lupa beli merchandise ya, nih banyak ya. Beli merchandise-nya untuk support YouTube channel kami. Oke, sampai berjumpa lagi. See you. Brak, ada yang jatuh gitu ya. Teman aku jatuh, kenapa? Pas aku lihat dia udah tergeletak di aspal tanpa kepala. Orang yang mengancam nyawa aku bisa bela diri. Serius? Syukur gitu. Kuat sorry. Pas di depan rumah kamu. Iya, pas di depan rumah kamu, Maya itu. Itu berapa banyak banget? Banyak banget.